Wali Kota Martin Taha menghadiri ASEAN Mayor Forum. ASEAN Mayor Forum berlangsung di kota Surabaya, Jawa Timur. Forum Wali Kota se-ASEAN ini menjadi ajang promosi potensi Kota Gorontalo. AMF di kota Surabaya berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Oktober 2022. Kegiatan ini dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi Kota Gorontalo, mulai dari kuliner hingga pariwisata untuk mendorong perekonomian Kota Gorontalo. Selain itu, potensi Kota Gorontalo dijadikan wadah menimba ilmu tentang penanganan pengangguran dan juga angka kemiskinan. Tadi pagi Pak Wali memaparkan tentang bagaimana kota yang inklusif terhadap perubahan iklim. Salah satu yang disampaikan bagaimana Kota Gorontalo menjadi kota tangguh lewat program yang didampingi oleh UCLG Aspak, yaitu Client Resiliency dan Inclusive City. Kemudian poin yang kedua adalah Smart City, terkait dengan bagaimana Kota Gorontalo menjadi kota yang smart ke depan. Dihadiri oleh beberapa perwakilan dari wali kota se-ASEAN. Alhamdulillah Pak Wali bisa menyampaikan, dan pada akhirnya tadi ada pembagian goodie bag dari wali kota Gorontalo untuk semua peserta wali kota dari ASEAN. Dan yang menarik, mereka sangat tertarik dengan kain karawoh, kain khas kita, dan beberapa yang justru tidak kebagian datang ke stand untuk membeli. Tapi kebetulan memang kita tidak, kegiatan hari ini tidak terkait dengan promosi UMKM, sehingga kebijakan Pak Wali tadi memberikan gratis kepada semua yang hadir. Seberapa banyak, kita kebetulan hanya membawa kurang lebih 50 pieces untuk dibagikan kepada pengunjung di Europe World Congress ini. Kami berharap dari kegiatan ini akan terjadi sinergitas dan pertukaran informasi, terlebih kerjasama sister city antara Kota Gorontalo dengan kota-kota di ASEAN yang nanti akan kita tindak lanjuti untuk kita gagas lagi selanjutnya. Demikian, didampingi oleh Ibu Wali Kota, istri Wali Kota Gorontalo, Ibu Yusmiati Taha Kedemak, yang ikut mempromosikan UMKM Kota Gorontalo yang luar biasa, terutama karawoh. Netizen peringatan Maulid Nabi memiliki nilai dan juga makna serta ungkapan rasa gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi juga merupakan bentuk cerminan rasa cinta dan juga penghormatan umat Islam terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pemerintah Kota Gorontalo menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di Masjid Agung Baitur Rahim. Maulid Nabi menjadi wadah atau pedoman untuk pencerahan sikap dan juga perbuatan. Dan sebagainya itu tidak menjadikan kita harus artinya terpecah belah, tapi tentunya kita harus kita satukan untuk ini sebagai potensi ke depan, karena memang tantangan kita luar biasa, apalagi yang dari sekarang antara Islam dan internal luar biasa. Karenanya kita satu padu dan kita ke depan adalah pemahaman sama terkait dengan apa yang kita harus, apa yang kita pahami. Jadi kita tidak harus membuat perbedaan-perbedaan yang tentunya itu atau tidak. Kemudian yang kedua, yang sampaikan tadi, memperingati adalah menghormatkan rasa cinta kita. Sebetulnya luar biasa. Nabi ini telah memberikan keterangan yang luar biasa. Bahkan kalau saya dengan itu dan sebagainya. Netizen 14 orang Hafilah MTQ Nasional silaturahim dengan Wali Kota Gorontalo. Hafilah ini merupakan peserta yang berasal dari Kota Gorontalo. MTQ tingkat nasional berlangsung tanggal 12 Oktober hingga 18 Oktober 2022 di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. 14 hafilah asal Kota Gorontalo mewakili Provinsi Gorontalo pada MTQ tingkat nasional.
Disiplin, menjalin komunikasi dan kompak menjadi kunci kesuksesan dalam mengikuti MTQ. Seluruh peserta tidak menjadikan target juara sebagai beban pikiran dan juga menampilkan yang terbaik sesuai kemampuan. Berikan beban apa-apa kepada saudara. Tampillah serileks mungkin. Jangan berpikir ada beban apa-apa. Wah ini saya ini diminta oleh gubernur, diminta oleh wali kota untuk harus. Tapi keluarkan kemampuan semua apa yang saudara ketahui agar saudara bisa tampil gemilang di arena. Artinya jangan terlalu gugup dan lain sebagainya. Dan juga jangan merasa ada beban, karena kami ini di pusat-pusat harus juara semua. Kami tidak menargetkan apa-apa, tapi tampillah terbaik mungkin. Kalau kita sudah baik, maka insya Allah kita bisa menjadi juara. Seperti yang saya katakan ketika melepas saudara untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi di Bonebolamo, saya tidak kasih uang apa-apa. Akhirnya dari 20 sekian medali yang diperebutkan 15 yang kita. Netizen KPK Republik Indonesia mendorong pemerintah Kota Gorontalo melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah sektor reklame. Hal ini terungkap dalam rakor optimalisasi pajak daerah sektor reklame antara Pemkot Gorontalo bersama dengan KPK Republik Indonesia. Semakin besar pendapatan asli daerah akan berkurang ketergantungan finansial daerah ke pemerintah pusat. Optimalisasi penerimaan pajak daerah sektor reklame dapat dilakukan melalui penyusunan database reklame, pendataan izin reklame, dan penyusunan tata ruang reklame. Antara pengelola fungsi bangunan reklame dan pemungutan pajak reklame. Jadi dinas yang terkait yaitu DPRPTSP, Badan Keuangan, Satpol PP yang menjadi garda terdepan di dalam penegakan hukum. Ini juga sudah dibantah. Kemudian memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih intens, terutama para pelaku usaha yang akan melakukan penyelenggaraan reklame. Kemudian yang ketiga, membangun komitmen bersama untuk penyelenggaraan pembayaran seluruh transaksi pajak daerah secara tunai kerjasama kami dengan pihak perbankan. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi atas penyelenggaraan reklame baik untuk pengelolaan atau fungsi bangunan reklame maupun pemungutan pajak reklame. Jadi upaya-upaya ini kita sedang dan sudah kami lakukan sehingga di tahun-tahun akan datang kami akan coba meningkatkan lagi target yang tahun 2022 ini kami targetkan 6,935 miliar. Jadi kurang lebih hampir 3 kali lipat atau 300% dari target tahun 2021. Karena kami menganggap bahwa 2022 ini kondisi sudah mulai longgar, usaha-usaha sudah mulai jalan, pajak-pajak reklame sudah bisa dilakukan. Tapi realisasinya alhamdulillah kita lebih dari 60% atau tepatnya 64%. Netizen Wali Kota Marten Taha menghadiri rapat dengar pendapat penyelamatan Danau Prioritas Nasional Danau Limboto. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomalango. Sekitar 20% wilayah Danau Limboto berada di wilayah Kota Gorontalo. Danau Limboto merupakan aset sumber daya alam di Provinsi Gorontalo. Upaya penanganan Danau Limboto yang masuk dalam kategori kritis dilakukan melalui pembangunan kanal Topodu. Pembangunan kanal terkendala pembebasan lahan warga di Kelurahan Piloledaa, Kecamatan Kota Barat. Akhirnya kami menderita, kalau juga kering kami juga menderita. Tapi kalau ini pintu air Topodu sudah selesai, senanglah saya Pak, masyarakat saya bisa menikmati air yang masuk ke Kota Gorontalo itu bisa diatur. Dari Sungai Topodu masuk ke Sungai Bolango, langsung ke hilir dan bermuara di Pelabuhan Gorontalo. Itu kondisi yang sebenarnya. Jadi 23 sungai yang masuk, cuma satu yang keluar, dan itu langsung ke Kota Gorontalo. Nah, tadi 5 permasalahan itu ya memang. Tapi yang 2 permasalahan yang paling kami rasakan di Kota Gorontalo, okupasi lahan yang ada di situ, yang kemudian masalah penataan lahan sepanjang sungai yang berdampak
merusak danau. Itu berada di 3 kelurahan yang ada di kami. Dembe 1, Lekobalo dan Piloda. Yang paling menderita sebenarnya masyarakat di Piloda yang bertetangga dengan desa Lawon itu Pak Bupati ya? Iya, di Kecamatan Tolang. Dan itu pas berada di jalur Sungai Topodo. Nah, Sungai Topodo ini tak kunjung selesai. Kenapa? Karena ada permasalahan lahan. Di situ ada 10 pihak yang berhak yang harus menerima ganti rugi tanah di situ. Karena memang sudah menguasai tanah di situ, Pak. Ini nama-namanya yang saya ini, tapi 7 sudah melengkapi dokumen. 7 orang. Sebenarnya persoalan Danau Limboto untuk wilayah Kota Gorontalo ini hanya menyelesaikan 10 orang aja, Pak. Selesai 10 orang, selesai. Tidak ada yang lain. 10 orang selesai. Netizen Universitas Terbuka mampu menciptakan generasi unggul dan berdaya saing. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Martin Taha yang memberikan orasi ilmiah wisuda Universitas Terbuka. Perkembangan Universitas Terbuka berkembang dengan pesat. Perkembangannya dipengaruhi oleh 2 aspek, yakni banyaknya lulusan Universitas Terbuka, rata-rata pendaftar berumur 30 tahun ke atas, dan 52% pendaftar yang lulus CPNS merupakan alumni dari Universitas Terbuka. Saya merekrut berbagai tenaga-tenaga yang expert di bidang teknologi dalam rangka untuk menangani. Karena kita tidak bisa pungkiri persoalan yang kita hadapi di masa yang akan datang semakin berkecimpung di hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Oleh karena itu penguasaan teknologi adalah mutlak bagi kita semua. Lulusan-lulusan Universitas Terbuka harus mampu menguasai teknologi. Kalau tidak, saudara tidak akan mampu di pasaran kerja yang saat ini serba teknologi dan serba digital. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena waktu ini sudah pukul 10, mohon maaf bila di dalam penyampaian saya ini ada terlalu singkat dan kurang mengenal pada apa yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tapi inilah sebagai pembuka bagi saudara sekalian yang nanti akan terjun di dunia nyata. Selama ini saudara sebagai mahasiswa masih berkecimpung di dalam bagaimana mengimplementasikan teori-teori yang sudah kita dapatkan dalam pendidikan selama mengenyam pendidikan di UT, maka saudara nanti setelah wisuda ini akan menghadapi dunia nyata, menghadapi dunia kerja, menghadapi persoalan-persoalan, dan persoalan itu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh kemajuan teknologi dan informasi. Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Saya Ajeng Mawada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.